Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Aulia dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aran. Nah, jadi saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang komoditas sayur mayur yang terdapat di Kampung Atik Jawo, Kecamatan Baitur Rahman, Kabupaten Banda Aceh. Nah, sebelum kita tahu komoditasnya ini, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi Kampung Atik Jawo. Nah, Kampung Atik Jawo ini berada di Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Nah, Kampung Atik Jawo sekarang dipimpin oleh Geci Amin dengan sekretarisnya yaitu Munawar. Kampung Atik Jawo ini memiliki luas wilayah 65,7 hektar dengan ketinggian 4 meter dari atas permukaan laut dan 2,5 km jarak dari kantor kecamatan. Nah, secara geografis, Kampung Atik Jawo ini berbatasan dengan Kampung Atik Menjing di sebelah utara, Kampung Penyerat di sebelah selatan, Kampung Batoh di sebelah barat, dan Kampung Nesu Aceh di sebelah timur. Nah, jumlah penduduk yang terdapat di Kampung Atik Jawo yaitu 2.790 orang dengan jumlah kakak 727 orang. Melihat potensi Kampung Atik Jawo dalam bidang pertanian sangatlah minim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang, PNS, dan ada sebagian yang membuat kerajinan tangan dari gerabah yaitu dari tanah liat. Nah, ada pula sebagian masyarakat menyalurkan hobi dengan berkebun. Salah satunya Ibu Nur Hayati dengan membangun komunitas sayur mayur pada Kampung Atik Jawo. Selain menyalurkan hobi, dapat pula membantu dalam bidang ekonominya. Nah, mari kita lihat lebih lanjut tentang komoditas sayur mayur Kampung Atik Jawo bersama Ibu Nur Hayati. Jadi Ibu Nur Hayati yang mempunyai kebun, apa yang mengelola kebun ini? Kita punya kebun ini dan kita yang mengelolanya sendiri. Oh, Ibu sendiri yang mengelola kebun ini ya? Oh, sudah berapa lama Ibu mengelola kebun ini? Sudah 1 tahun lebih. Oh, sudah cukup lumayan lama Bu ya? Oh, jadi Ibu asal dari mana Ibu? Kita asal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Jauh sekali ya Ibu ya? Jadi selama budidaya ini, apa Ibu pernah budidaya di tempat yang lain? Ada. Di mana? Seperti di Langsa, Aceh Timur gitu. Kota Langsa. Oh, Langsa. Di Cotiri, Jadi Banda Aceh. Oh, banyak juga Ibu kelola ya? Jadi kenapa ya Ibu memilih alasan untuk mengelola komoditas sayur mayur ini di Kampung Atik Jawo? Karena ini lahan-lahan kosong, jadi kita perlu menggunakan lahan kosong ini bisa menghasilkan uang. Kita bisa menanam di lahan-lahan kecil begini. Seperti ibu rumah tangga bisa lah menanam seperti tanaman ini. Ya. Ibu, apakah ini menjadi hobi Ibu? Apa emang Ibu ada kerjaan di sini? Kita memang hobi dari dulu, tapi karena kita belum punya ilmu, jadi kita tekuni, kita belajar tentang pertanian ini. Alhamdulillah kita udah bisa lah kelola dalam bidang pertanian. Sebelumnya Ibu ada belajar di mana tentang pengelolaan sumber daya komoditas ini Ibu? Kita belajarnya di luar negeri lah. Ya, di mana itu Bu? Di Malaysia. Oh, sudah berapa tahun Ibu di sana? Kurang lebih 2 tahun. Kita bekerja di bidang pertanian dan sambil kita menuntut ilmu. Oh, jadi Bu, gini, ini lahannya ini berapa Bu kira-kira luasnya? Sekitar 8 kali 20 meter, 8 kali 20 kurang lebih. Jadi Ibu, dengan adanya komoditas ini di Kampung Atik Jawo, apakah ada mempengaruhi kepada lingkungan sekitar Kampung Atik Jawo, contohnya kepada masyarakat setempat atau bagaimana Ibu? Alhamdulillah kita membuka di lokasi ini, tetangga-tetangga dan termasuk kawan-kawan minat seperti saya menanam sini. Nah, apa saja jenis tanaman di komoditas sayur mayur tersebut? Tanaman yang ada di lokasi ini di Atik Jawo dan seperti daun sop, cabai, tomat, sayur kacang panjang dan lain-lainnya. Nah, tidak semua jenis tanaman di sini menjadi komoditas unggulan. Hanya beberapa yang dipilih oleh Ibu Nur Hayati. Salah satunya yaitu tanaman sup dan tanaman terong. Nah, ada 1000 polybag daun sup yang ditanam oleh Ibu Nur Hayati, sedangkan terong ada 100 polybag. Pemilihan daun sup dan terong sebagai komoditas unggulan Kampung Atik Jawo ini karena banyak pasar yang meminta tanaman tersebut
Terlebih lagi masyarakat sekitar yang menyukai tanaman tersebut. Kemudian pada tanaman ini tidak memiliki kerugian karena memakai kokobit dengan polybag, malah mendapatkan keuntungan karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya ada pasca panen daun sup dan terong. Ibu, ini daun supnya berapa hari sekali panen? Kita panen daunnya 2 hari sekali. Apakah pernah ada gagal panen dalam per hari itu, Bu? Alhamdulillah dalam media kokopit kita pakai polybag nggak pernah kita gagal panen. Jadi memang tidak ada kerugian dari si sup ini, Bu ya? Jadi kalau untuk tanaman terongnya, Bu, bagaimana? Berapa kali sehari panennya, Ibu? Menurut hasil buahnya 3 hari sekali kita bisa panenkan buahnya. Itu juga apa ada gagal panen atau tidak, Ibu? Tidak. Oh, berarti keuntungannya sama seperti daun sup ya? Kemudian bibit daun sup benihnya dibeli dulu baru disemai, kemudian ditanam. Sama halnya dengan terong. Benih terong bisa diambil langsung dari buah dan dibeli, kemudian disemai lalu ditanam. Uniknya, media tanam pada sayur mayur Ibu Nurhayati menggunakan kokobit atau serbuk kelapa. Kenapa Ibu mengambil kokobit ini ketimbang dengan tanah, Bu? Kita pakai media ini dia yang pertama dia tidak padat gembur. Karena Ya. selama ini kita mencari tanah yang gembur. Jadi sekarang kita udah ingin mengenalkan ini kokopit bisa kita pergunakan ini karena dia tidak padat gembur dan mudah untuk akar tanaman. Kokobit ini Ibu beli apa produk sendiri? Ini diproduksi oleh pabrik dan selama ini kan diekspor ke luar negeri seperti di Malaysia, Thailand, kokopit ini. Jadi kita beli dari pabrik kita kokopit ini. Hama apa saja yang pernah menyerang daun sup dan terong? Ibu, biasanya hama apa-apa saja yang pernah terserang daun sup ini? Kalau daun sup kemungkinan dia serangan hama kurang. Kenapa, Bu? Karena dia daun sup ini hama dia tidak suka dengan tanaman daun sup. Karena aromanya. Yang biasanya yang kuning-kuning itu, Bu, kenapa ya, Bu? Itu kita sudah melewati panen daunnya. Berarti udah masa tua dia, Bu ya? Ya. Kalau di buah terong ini hama apa saja yang biasanya terserang, Bu? Kalau dia masa pembuahan dia hama yang diserang oleh terong ini seperti Trips, dan kumbang. Kalau untuk daun dia seperti ulat serangga itulah. ulat seperti ini, Bu ya. Ibu, apa sih solusi Ibu dalam menangani hama yang terserang pada tanaman di sini, Bu? Kita solusinya ya kita pakai pupuk organik. Pupuk organik. Seperti organik nasal. Oh, Ibu tidak menggunakan insektisida, Bu ya? Tidak. Nah, cara mengatasi hama bukan hanya dengan pupuk organik saja, tetapi bisa menggunakan metode pengendalian hayati menggunakan musuh alami, yaitu predator, parasit, dan patogen. Seperti contoh sayuran terong yang terkena hama kumbang dapat dibasmi dengan musuh alami, yaitu laba-laba serigala. Sekian dari paparan saya mengenai komunitas unggulan sayur mayur yang ada di Kampung Atik Jawo, Kecamatan Baitur Rahman, Kabupaten Banda Aceh bersama dengan Ibu Nurhayati. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.